Adi ya, Pak Adi. Kalau pertumbuhan industri makanan ini kan biasa selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional nih Pak. Tapi untuk tahun 2025 seperti apa sih mungkin kondisi real yang dihadapi oleh sektor makanan dan juga minuman? Oke, baik, terima kasih Mbak Rahma. Pertama tentunya terima kasih CNBC telah mengundang saya mewakili kami ya, industri makanan dan minuman. Tentunya saya bisa pastikan semua orang pasti butuh makan. Tidak ada orang yang tidak butuh makan. Dan para ekonom bilang industri makanan minuman itu paling resilience. Karena itu kebutuhan ini. Karena kita itu industri makanan minuman itu berkontribusi kira-kira sepertiga dari kebutuhan makanan dan minuman penduduk Indonesia. Itu data BPS mengatakan demikian. Tahun lalu kita tumbuh 6,38 di atas pertumbuhan ekonomi yang 5,11% dan juga di atas pertumbuhan industri manufaktur yang 5,15. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita masih jauh dari cita-cita kita atau target kita. Kita ingin pertumbuhan makanan minuman itu jauh lebih tinggi. Karena sebelum pandemi itu pertumbuhan kita di atas 7-9%. Dan ini tentunya harusnya bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden untuk tahun 2029. Namun demikian memang banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Ini yang harus kita lihat. Pertama tadi mungkin Bu Sinta juga menyampaikan terkait dengan bahan baku. Bahan baku kita ini sangat tergantung dari import. Dalam negeri kita pertumbuhan di hulu masih jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di sektor hilir. Sehingga inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Kita harus memikirkan bagaimana sektor hulu ini harus diberdayakan, petani, peternak, nelayan semuanya untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Gejolak dunia terkait dengan geopolitik, terkait dengan climate change dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Begitu ada gejolak, harga naik, logistik naik, supply chain terganggu, waktu terganggu dan lain sebagainya. Belum lagi peraturan-peraturan di dalam negeri yang menjadi tantangan kita dalam pemenuhan bahan baku tersebut. Oleh sebab itu concern kita adalah ini harus dipenuhi. Apalagi kalau kita berkaca pada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 di pasal 33, di sana menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah baik pusat maupun daerah itu wajib menjaga ketersediaan bahan baku dan sumber daya industri untuk kelancaran industri. Oleh sebab itu kalau pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi 8%, tentunya industri ini harus diberdayakan. Karena industri manufaktur terhadap PDB total itu kontribusinya cukup besar, sekitar 19%. Ya, ini yang kita harus jaga. Dan industri manufaktur itu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kita pertumbuhan ekonomi 1%, rata-rata bisa menambah 300-400 ribu tenaga kerja. Nah, oleh sebab itu ini harus dijaga kondisi ini. Kalau tidak kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut. Oke, untuk serapan kerja di sepanjang tahun 2025 seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah kan inginnya menambah sampai 3 juta ya, 3-4 juta. Di Apindo ini punya tugas, saya kebetulan juga di Apindo sebagai Ketua Bidang Manufacturing, punya tugas untuk menyerap tenaga kerja sekitar 3-4 juta ya, supaya pertumbuhan kita juga baik dan lain sebagainya. Namun demikian ini masih jauh di bawah. Oleh sebab itu inilah tantangan kita bersama ya. Ya, kalau kita ingin pertumbuhan lebih tinggi, kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan tenaga kerja, serikat pekerja dan lain sebagainya. Bagaimana kita memikirkan sama-sama kita membangun. Kemarin kebetulan saya sama Bu Sinta diundang ke Hambalang oleh Bapak Presiden. Ya. Beliau menceritakan banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada golongan menengah bawah, termasuk para serikat pekerja. Nah, oleh sebab itu jangan terlalu menuntut tinggi-tinggi agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap sehingga kita bisa tumbuh bersama. Itu Mbak Rahma. Oke.
Berarti sempat ke Hambalang ya Pak Adi ya, Ya, bersama Bu Sinta ya. begitu ya. Mungkin elaborasi lagi lebih jauh begitu tadi selain apa yang disampaikan oleh Pak Adi begitu. Apa sih sebetulnya komunikasi yang berjalan antara Pak Presiden ya tentunya Ya, langsung arahan dari Presiden langsung begitu ya kepada para pengusaha domestik itu seperti apa sih sebetulnya Pak Adi? Atau ya, Bu Sinta mungkin ingin menjawab, silakan ingin menambahkan. ya. Saya kira sangat luar biasa, Presiden sangat mendukung dunia usaha dan sangat ingin menggalang persatuan untuk pembangunan kita bersama. Jadi mungkin Bu Sinta bisa menambahkan, silakan Bu. Ya, saya rasa yang paling penting mungkin di sini adalah membangun komunikasi. Karena yang jelas kita selalu menggaungkan yang namanya Indonesia Incorporated itu seperti apa gitu ya. Jadi komunikasi ini sangat-sangat penting karena kadang-kadang kalau kita tidak mendengar langsung dari beliau itu bisa persepsinya bisa berbeda-beda gitu. Jadi saya rasa sangat baik kita membawa teman-teman dari sektor juga untuk bisa mendengar langsung. Jadi sebenarnya pandangan Bapak Presiden itu seperti apa dan apa juga rencana ke depannya. Nah, mungkin yang paling utama buat kami dari Apindo adalah bahwa kami juga didengar gitu ya. Dan ini penting karena tentunya kami ini yang ada di lapangan. Jadi kami tahu kondisi sebenarnya di lapangan gitu. Jadi ini penting untuk supaya masukan-masukan ini bisa kemudian ditindaklanjuti. Saya rasa yang tadi disampaikan Pak Adi mengenai keterbatasan bahan baku dan lain ini sangat penting. Karena situasinya ini bisa imbas, ini apalagi mau lebaran dan lain ini bisa berimbasnya panjang gitu ya. Jadi mungkin ini kadang-kadang perlu ada build satu wacana untuk komunikasi yang tepat dan juga tadi membangun trust ya. Saya rasa trust ini adalah fundamental dan kunci. Karena pada akhirnya untuk kita mau mengembangkan ekonomi Indonesia, kami selalu mengatakan kita ini harus bersama-sama sebagai incorporated karena kita bertanding atau kita berkompetisi dengan negara lain. Jadi kompetisi kita bukan di dalam, kita kompetisi dengan pihak-pihak luar gitu ya, dengan negara-negara lain. Jadi itu kuncinya sih. Soal pendanaan ya, saya juga punya satu pertanyaan ini ya. Kemarin kita melihat market kita drop ya dengan pernyataan dari MSCI, kemudian juga turut diikuti juga dengan Moody's yang akhirnya menurunkan outlook Indonesia begitu. Dan ini juga bisa terlihat pada penurunan harga ataupun juga saham-saham begitu ya dan termasuk diantaranya ada anggota Apindo ya sebagai emiten, ada anggota GAPMI juga sebagai emiten begitu ya. Mungkin seperti apa sih ini akhirnya juga berpengaruh kepada sumber pendanaan untuk perusahaan-perusahaan dan sektor real begitu. Mungkin Bu Sinta atau Pak Adi yang bisa menjawab, silahkan. Oke, baik. Kalau kita sektor real tentu banyak sumber dana ya. Pendanaan yang konvensional pasti dari perbankan ya. Kalau yang kami dapat informasi, perbankan saat ini sangat liquid sekali dan malah kelebihan dana. Oleh sebab itu, apalagi dari Menteri Keuangan menggelontorkan dana untuk digunakan di sektor real, saya kira ini salah satu sumber pendanaan. Kalau kita memang gonjang-ganjing di pasar modal itu menjadi salah satu sumber pendanaan lainnya yang banyak dimanfaatkan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah masuk bursa ya, go public. Nah, kalau kita lihat dengan penurunan rating, ini pasti akan berpengaruh juga untuk mencari dana di sana, apakah itu menurunkan kepercayaan dari pemberi dana, investor, ataupun juga mungkin bisa jadi semakin mahal untuk mencari dana-dana di situ. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa dengan komitmen pemerintah kemarin, apalagi Presiden juga sudah menegaskan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, saya kira kita optimis bahwa pasar modal kita akan semakin baik dan tentunya ini akan mendorong kepercayaan, lagi-lagi trust, kepercayaan dari investor, baik investor pasar modal maupun sektor real, dan kepercayaan dari lembaga-lembaga rating, ini akan menumbuhkan sumber-sumber dana yang baru ya. Selain itu sumber dana lain ada dari private equity, dari yang lain-lain. Menurut saya sih sekarang problemnya di Indonesia ini bukan sumber dana. Problemnya adalah bagaimana meningkatkan daya beli. Ini yang kita harus angkat
dan pemerintah kita berharap terus mendukung khususnya kelas menengah bawah yang tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Ini yang harus kita dukung. Apalagi tadi Bu Sinta katakan kelas menengah ini turun, istilahnya sekarang apa, mendekati miskin dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi ini yang kita perlu perhatikan. Dan untuk mengatasi itu kita butuh didukung industri manufaktur untuk tumbuh supaya itu bisa terserap. Ya, orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa terserap sehingga bisa punya daya beli sehingga kita bisa lebih menggenerate ekonomi kita. Ya, itu baik. Sebelum kita menutup sesi diskusi yang kedua kali ini, saya ingin mendengarkan lebih dalam lagi ya dari tiap-tiap narasumber begitu. Satu hal berkaitan dengan kepercayaan untuk melakukan investasi atau berusaha di Indonesia. Tadi Bu Sinta menyampaikan bukan wait and see tapi selektif ya, lebih selektif begitu. Tapi melihat keseluruhan trennya, baik secara global, utama juga mungkin investasi asing ya untuk masuk ke dalam negeri begitu, apalagi dengan berbagai hal yang disampaikan sempat selain MSCI, Moody's dan lain sebagainya begitu ya. Ini kan sebetulnya sedikit banyak akhirnya membuat investor luar nih bertanya-tanya, sebetulnya aman atau tidak sih berinvestasi di dalam negeri? Seberapa besar sih sebetulnya return yang bisa didapatkan begitu ya dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia begitu. Nah mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawab begitu ya, ataupun juga mungkin bisa memberikan sedikit confidence, kepercayaan begitu kepada market dan juga investor bahwa sebetulnya potensi untuk berusaha di Indonesia ini masih cukup besar, dan mungkin juga saran-saran ya kepada pemerintah ataupun juga kepada stakeholder terkait begitu ya, apa yang bisa ditingkatkan untuk kita bisa mencapai confidence ke titik tertingginya paling tidak di tahun 2026. Siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, silahkan. Oke, sekaligus closing remark nih ya. Dari kami, saya yakin bahwa Indonesia potensial sangat besar sekali potensinya. Kita punya kekayaan yang luar biasa, kita punya market yang besar dengan penduduk lebih dari 280 juta. Namun demikian kita harus menyadari bahwa kita harus bersatu. Tadi disampaikan Indonesia Incorporated bahwa kita baik itu dunia usaha, pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat sendiri harus bersatu kalau kita mau maju. Kalau tidak kita akan sulit, apalagi persaingan kita bukan di dalam negeri saja tapi di global. Itu mungkin optimis tapi kita harus sama-sama menjalankan dengan persatuan.